Halo, ketemu lagi sama saya Ibrahim. Saya dalam video ini akan membahas tentang mm, materi mengenai perulangan. Nah, dari perulangan itu sendiri memiliki tiga jenis soal seperti sebelumnya ya. Ada soal dasar, menengah, dan mahir. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang soal dasar terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa melihat eh, untuk dari soal pertama ialah buatlah algoritma dalam bahasa C menampilkan bilangan dari 1 sampai N, di mana N diinput dari alat masukan. N lebih dari sama dengan 1. Nah, sini eh, kita lihat seperti biasa ya, in A dan B, lalu print F untuk input nilai, ini masukkan bilangan, lalu ada for. For-nya tadi kan batasnya itu dari 1, lalu menuju kurang dari sama dengan inputnya seperti itu. Jadi batasnya adalah input yang tadi kita sudah berikan atau nanti kita tulis di compiler. Nah, di sini B plus plus berarti kan itu dia menanjak, bukannya menurun, ini menanjak berarti pengertiannya. Nah, di sini printf bilangan titik dua. Nah, ya, seperti itu. Baik, langsung kita coba untuk run. Misalkan masukkan bilangan 10. Nah, jadi bisa dilihat ya. Jadi yang ada di dalam kurung kurawal ini akan berulang hingga memenuhi syarat yang ada di sini. Nah, kan ini batasnya yang ini. Batasnya kurang dari sama dengan A. Karena batasnya itu 10, berarti berakhirnya di sama dengan 10. Berarti itu dari 1, batasnya di 10. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2, buatlah algoritma dalam bahasa C menampilkan bilangan dari batas awal sampai dengan batas akhir yang diinput dari alat masukan dan batas awal kurang dari sama dengan batas akhir berupa bilangan lebih dari 0. Di sini biasa ya, integer i, lalu integer a dan b. Lalu untuk line 13 dan 15 itu eh, untuk input terkait batas awal dan batas akhir. Nah, di sini untuk perulangannya ada di line 18 hingga line 21. Kita lihat for i sama dengan 0, i sama dengan a, maaf. Karena batas awalnya itu a sama dengan a, lalu i kurang dari sama dengan b, yaitu batas akhirnya. Dengan i-nya itu menanjak atau menaik gitu. Nah, di sini kita lihat printf bilangan seperti tadi, ntar hingga batas si I kurang B-nya itu habis. Nah, kita coba lagi run. Misalkan 7. Batas akhirnya ada 20 misalkan. Nah, di sini dilihat ya. Batas awalnya 7 seperti yang di input, lalu batas akhirnya 20 seperti yang di input yang kedua. Seperti itu. Oke. Saya akan lanjutkan untuk nomor 3. Buatlah algoritma dalam bahasa C menuliskan teks. Saya senang belajar bahasa C sebanyak N kali. Dengan nilai N yang dibaca dengan scanf menggunakan perulangan for. Nah, jadi si N-nya itu kita yang menentukan ada berapa kali kah si saya senang belajar bahasa C ini berulang. Seperti itu. Nanti kita lihat in A, I, lalu ini ada printf, masukkan bilangan untuk banyak pengulangan yang terjadi. Nah, di sini ada for-nya. For-nya I sama dengan 1 dengan batas I kurang dari sama dengan A. A-nya itu yang tadi yang diinput, I-nya menanjak dari kecil ke besar. Seperti itu. Lalu printf-nya saya senang belajar bahasa C. Jangan lupa untuk dikasih backslash n untuk uh, memberi jarak antar kalimatnya seperti itu.
Kita coba untuk compile dan run. Misalkan bilangannya 15. Nah, sini bisa dilihat terjadi perulangan secara 15 kali untuk penulisan si kalimat saya senang belajar bahasa C seperti itu. Oke, sudah selesai. Yang selanjutnya untuk soal nomor 4 yaitu buatlah algoritma dalam bahasa C, tulislah program untuk menampilkan anak ayam. Contoh inputkan anak ayam misalkan 10, maka outputnya ini yang lagunya anak ayam turun 10, mati 1, tinggal 9 ya, seterusnya gitu. Jadi menurun ini. Bukannya menaikkan tadi menaik sekarang menurun. Kita coba lihat. Ini in A, I sama kayak tadi. Lalu printf untuk inputan si anak ayamnya ada berapa. Lalu di sini ada for untuk perulangannya. Batas awalnya justru dibalik karena dia uh, ke bawah gitu menurun. Jadi dia dari I sama dengan A yang sudah kita masukkan inputannya, lalu I lebih dari sama dengan 2. Nah, ini kenapa? Karena agar kita bisa memasukkan atau menyesuaikan si anak ayam turun 1, mati 1, tinggal induknya yang berbeda kalimatnya dengan yang di atasnya, seperti itu. Jadi hanya sampai lebih dari sama dengan 2. Jadi hanya sampai di 2. Untuk satunya berbeda lagi, seperti itu. Lalu di I minus itu berarti kan dia menurun. Print F-nya anak ayam turun persen D untuk menampilkan I, lalu mati 1 tinggal persen D yang ditampilkan I minus 1, seperti itu. Ini yang tadi saya bilang, lalu di akhirnya ada anak ayam turun 1, mati 1, tinggal induknya. Kita coba ya. Untuk run, misalkan angkanya 9. Nah, ini kan turun 9, mati 1, tinggal 8, dan seterusnya hingga pas dia di 1, mati 1, tinggal 1. Anak ayam turun 1, mati 1, tinggal induknya. Jadi sesuai sama yang diminta di soal. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan ke soal terakhir di soal latihan dasar dalam materi ini. Yaitu, buatlah algoritma dalam bahasa C, tuliskanlah sebuah program yang membaca sebuah nilai N, kemudian menuliskan hasil penjumlahan deret tambah 1 tambah 2 dan seterusnya hingga ke nilai ke N sama dengan, dan di sini ditampilkan nilai atau hasil dari penjumlahan tersebut. Nah, di sini kita bikin integer A, I, dan jumlah. Lalu printf untuk inputan, scan F untuk inputan, masukkan angka batasnya, batas sampai deret berapanya. Lalu ini di line 14 itu jumlah sama dengan 0. Ini sengaja kita bikin suatu wadah kosong dulu terlebih dahulu sebelum memasuki si perulangan ini. Nah, kita lihat ya di sini I sama dengan 1. I kurang dari sama dengan A yang batas itu yang sudah diinput tadi. I plus berarti I-nya menanjak seperti itu. Print F yaitu persen D yaitu I yang berisi I. Jumlahnya itu ialah karena jumlahnya tadi 0 jadi bisa nanti ditambahkan dengan I-nya. Karena misalkan nih jumlahnya kan awalnya 0. Lalu ditambah I-nya misalkan 1. Jadi 0 tambah 1, 1. Lalu ditambahkan lagi, diulang lagi 2. Lalu 1 ditambah 2. Nanti seterusnya hingga batas si A-nya habis seperti itu. Lalu di sini untuk menampilkan jumlah dari atau menampilkan dari perulangan yang ada di atas ini. Kan berulang, jadi perlu diberi output
output. Jadi kita bisa melihat untuk jumlahnya. Langsung kita run. Untuk ini masukkan angka misalkan 7. Nah, di sini kan naik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan di sini penjumlahannya jadi ditambahkan 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 5, 15. 21, 28. Lalu ditampilkan di baris yang ketiga ini. Jumlah 28 seperti itu. Oke, saya akhiri dulu untuk video kali ini. Akan saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Maaf, bukan materi selanjutnya, tapi untuk ke tingkatan selanjutnya. Jadi, terima kasih sudah menonton.